bagi gereja Tuhan, sehingga di sanalah Tuhan menyatakan kebesaran yang heran dan luar biasa. Terima kasih. Sekali lagi di bulan misi ini, Sinode Isa Al-Masih memiliki program di bulan Oktober, bulan misi. Sebanyak mungkin jiwa boleh dimenangkan bagi Tuhan, berapapun harganya. Tuhan, Engkau tolong kami. Tuhan, mari Engkau bangkitkan gereja. Mari Engkau bangkitkan setiap kami untuk kami merespon panggilan Dia, Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih, kami merindukan Engkau berkarya seluas-luasnya bagi kehidupan kami. Jika jemaat Tuhan hari ini datang dengan pergumulan apapun yang mereka rasakan, apapun yang mereka hadapi, apapun yang mereka gumulkan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersatu bersama-sama. Mari ya Tuhan, lawatan-Mu, kuasa-Mu, uluran tangan kasih-Mu mengalir menyentuh setiap pribadi jemaat-Mu ya Tuhan. Boleh melihat bahwa Engkau Tuhan yang layak disembah. Engkau Tuhan sumber pengharapan, Engkau Tuhan sumber penolong, Engkau Tuhan sumber segala sumber kehidupan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Jauhkan dari kehidupan kami roh keraguan, roh kebimbangan, roh kekhawatiran. Di dalam nama Yesus kami patahkan, sehingga roh kecemasan, ketakutan semua lenyap oleh kuasa darah Yesus yang besar. Terima kasih, terima kasih. Kami percaya dengan yakin dan sepenuhnya Engkau Tuhan siap menolong kehidupan kami. Ampuni kami kalau selama ini kami meragukan akan kuasa-Mu yang besar. Kami rindu Engkau Allah El-Shaddai, Allah Maha Besar. Berkat-Mu mengalir, berkat-Mu melimpah, berkat-Mu nyata, berkat-Mu melubeh dalam setiap kehidupan kami. Kami siap beribadah, kami siap melayani. Tuhan, tolong kami, berikan kesiapan, berikan konsentrasi yang baik dalam setiap ibadah. Jemaat-jemaat Tuhan yang masih dalam perjalanan, biarkan tuntun mereka ya Tuhan. Hari ini adalah hari Sabat, hari yang dikuduskan oleh Tuhan. Saatnya untuk mencari Tuhan, saatnya untuk mengutamakan Tuhan, saatnya untuk mencari wajah Tuhan, untuk bersama-sama memuji dan meninggikan nama Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terpuji nama-Mu, terpuji nama-Mu selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan kembali. Salam selamat pagi Bapak Ibu jemaat sekalian yang terkasih. Terima kasih untuk kehadirannya pada pagi hari ini. Merupakan kebahagiaan terindah dan terbesar ketika di hari Sabat ini kita boleh bersama-sama
beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bawalah pujian, pengagungan, korban syukur kehadapannya, karena Dia layak terima penyembahan kita. Mari saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita mengaku bahwa pertolongan Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini datang dari pihak Allah Khalik langit dan bumi, yang mencipta dengan kuasanya dan tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya itu. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia, anugerah sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sungguh Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau dengan kasih-Mu yang telah melimpah dan melimpah di dalam kehidupan kami, Bapak. Dan kami tahu Tuhan, Kau hadir dan hadir di tengah ibadah kami, memberkati ibadah ini. Karena ibadah ini adalah ibadah Engkau, ibadah yang memberkati. Dan kami boleh merasakan dan melihat juga mujizat-Mu boleh ternyata ada di tengah-tengah kami, Bapak. Setiap anak-anak-Mu yang mengambil bagian, Engkau urapi semua, Bapak. Setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini, Engkau memberkati mereka juga. Sehingga pada saat kami datang dan pada saat kami pulang dengan berbeda. Kami pulang dengan kemenangan, karena Engkau telah mengubah kami dengan luar biasa, Bapak. Membawa setiap berita firman-Mu di dalam kehidupan kami, menjadikan kami alat-Mu seperti kehendak-Mu, Tuhan. Di dalam kami boleh bermisi mulai, Tuhan, dari orang-orang terdekat kami, Bapak. Jadikan kami alat-Mu, jadikan kami saksi-Mu, dan jadikan kami biji mata-Mu dimanapun kami berada, Bapak. Hari ini Tuhan, kami siap untuk memberikan yang terbaik buat Engkau, Bapak. Dan menyerahkan ibadah kami dari awal sampai akhirnya hanya di dalam satu nama yang luar biasa, nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian boleh bersama-sama berkata, amin. Shalom, kasih Tuhan. Sekali lagi shalom. Saya percaya Tuhan Yesus selalu memberkati saudara ya. Mari kita salaman kanan kiri saudara. Katakan Tuhan Yesus sungguh baik dalam hidup kita. Saudara, saya percaya saudara, bahwasannya apa yang kita tabur akan kita tuai. Amin. Jika kita menabur hal baik saudara, kita juga akan menuai hasil yang baik saudara. Dan saya percaya hari ini jemaat BFC saudara akan menuai hari yang baik saudara. Mari kita bersorak-sorai untuk Tuhan Yesus saudara.
firman Tuhan berkata, saudara, jadilah terang di antara kegelapan, saudara. Jadilah garam di antara dunia, saudara. Saya dan saudara diletakkan mungkin dipakai Tuhan mungkin berbeda, tapi kita sama-sama dipakai Tuhan untuk mengembangkan gerejanya, saudara, untuk mengabarkan firman-Nya, saudara. Mari kita menjadi satu untuk memuliakan Tuhan. Amin. Rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini lebih depan. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Jadikan kami satu,
satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Katakan, satukan kami, satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan nama-Mu. Jadikan kami satu. Kami mau jadi satu, Tuhan. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan nama-Mu. Jadikan kami satu. Kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi menyatakan rahmat-Mu. Jadikan, biar jemaat saja yang nyanyikan, kami satu. Jadikan kami sehati, Tuhan. Jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Jadikan kami, jadikan kami sehati sepikir, biar
kami boleh dipakai menjadi rahmat Tuhan yang boleh tercurah bagi setiap orang lain yang belum mengenal Yesus. Inilah kerinduan kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi suara-suara Tuhan yang boleh memberitakan Injil-Mu, sehingga ketika kami satu, maka kami boleh melihat banyak jiwa boleh datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas setiap pujian yang boleh kami naikkan. Terima kasih Bapa atas kehadiran-Mu di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan, sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan sendiri boleh menolong kami, supaya kami boleh melihat, kami boleh terus bertumbuh, baik secara kualitas dan kuantitas. Dan kami terus Tuhan boleh menjadi pemberita Injil seperti Filipus sang penuai. Terima kasih Bapa, Engkau pakai akan hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan dan kekurangan. Biarlah Tuhan Engkau sembunyikan di belakang salib-Mu, tutup dengan kuasa-Mu, dan kami boleh melihat nama Tuhan ditinggikan. Engkau boleh berkata-kata kepada kami pribadi lepas pribadi, dan kami boleh mendapatkan jawaban, kelegaan, kekuatan lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Shalom. Senang sekali saya boleh beribadah bersama Bapak Ibu pagi hari ini. Pertumbuhan merupakan hal yang diharapkan terjadi dalam kehidupan manusia setiap hari. Tanggal 20 kemarin saya baru dapat cucu setelah hampir 7 tahun. Saya menunggu untuk cucu, ternyata tanggal 20 September kemarin saya mendapatkan seorang cucu yang putri. Bapak Ibu, sungguh senang sekali ketika anak saya Stephen mengirimkan video di mana dia baru lahir langsung menangis, keras sekali. Saya sama istri, aduh, rasanya memang kami tidak sempat ke Jakarta menemui karena ada pelayanan. Tetapi ketika Stephen mengirimkan video itu, waduh, rasanya berbeda, rasanya waduh, ini senang sekali. Dan setiap hari Bapak Ibu, saya selalu tanyakan pertumbuhan, perkembangan daripada cucu. Kadang di foto atau mungkin video call saya lihat, seperti kemarin malam dia juga video call, sekalipun masih banyak tidur Bapak Ibu ya, karena masih kecil, masih banyak tidur. Tapi ketika melihat mukanya, hidungnya sama engkongnya Bapak Ibu. Gitu ya, waduh, ini hidungnya sama. Itu cucu saya Bapak Ibu. Semua orang kita merindukan untuk melihat akan pertumbuhan, baik anak-anak kita, cucu kita, ataupun mungkin kita pun memiliki tanaman di rumah, memiliki akan binatang peliharaan. Kita merindukan pertumbuhan, supaya ketika bertumbuh, kalau kita memiliki pohon maka bertumbuh dan berbuah lebat. Itu yang kita cari, itu yang kita rindukan senantiasa. Demikian juga dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga merindukan gerejanya, khususnya di tempat ini, Rayon Baladewa, untuk terus bertumbuh secara kualitas dan kuantitas. Amin. Banyak jiwa-jiwa yang baru datang pada Tuhan. Tempat ini dipenuhkan bahkan terus sampai ke belakang, dan kita boleh melihat banyak jiwa-jiwa yang boleh bertobat. Demikian juga jiwa-jiwa yang ada boleh terus mengenal Tuhan, semakin teguh di dalam iman, semakin berbuah lebat dan memiliki karakter Kristus. Inilah yang dirindukan oleh Tuhan Yesus atas gerejanya. Ternyata Bapak Ibu, gereja mula-mula memiliki keduanya, baik pertumbuhan secara kualitas ataupun secara kuantitas. Karena firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-47 di sana dituliskan, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, surat Kisah Para Rasul menuliskan bahwa mereka tiap-tiap hari ditambahkan jumlahnya, dan mereka disukai semua orang. Mereka disukai oleh semua orang. Ini menjadi satu kriteria
ketika kita mengiring kepada Tuhan, maka kita akan disukai oleh semua orang. Karena apa? Karena ada karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Kita penuh kasih, kita berubah di dalam setiap kehidupan kita karena ada karakter Kristus dalam kehidupan kita. Dan jemaat mula-mula terus bertumbuh dan berkembang. Dari 3.000 yang bertobat, terus 5.000, bahkan terus kalau kita membaca dari kisah para rasul, mereka terus berkembang dengan pesat dan demikian banyak. Sehingga satu kali terjadi permasalahan di mana janda-janda yang miskin, yang bukan dari orang Ibrani, mengalami akan rasanya mereka kurang terperhatikan. Dan mereka mengadukan itu kepada rasul-rasul, dan saat itu rasul-rasul mengambil keputusan untuk mengangkat 7 diaken untuk melayani meja, sedangkan mereka akan memusatkan diri untuk melayani firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dan kita boleh melihat 7 diaken ini syaratnya harus mereka penuh roh, takut akan Tuhan dan terkenal baik. Maka terpilihlah 7 diaken, dan mereka boleh bekerja untuk Tuhan, membantu para rasul. Salah satu yang sangat terkenal yaitu Stefanus. Dengan berani dia memberitakan Injil, dan juga dia mengadakan banyak mujizat. Tetapi orang-orang Farisi, Saduki, imam-imam kepala tidak senang atas perbuatan yang dilakukan oleh Stefanus, sehingga lewat Saulus Stefanus dirajam dan mati. Dan mulai saat itu terjadi penganiayaan kepada jemaat Tuhan. Mari kita akan melihat satu bagian ayat firman Tuhan yang boleh menjadi dasar bagi kita pada pagi hari ini. Ya, di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat yang ke-4 sampai ke-8 berbunyi demikian. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakan itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Kisah Para Rasul ini mencatat bagaimana ketika mereka murid-murid mendapatkan aniaya, mereka tersebar meninggalkan Yerusalem, kecuali hanya rasul-rasul yang tinggal di Yerusalem. Murid-murid yang lain tersebar, termasuk Filipus. Mereka tersebar, tetapi ketika mereka tersebar, mereka tidak diam. Justru dengan penyebaran ini, ketika mereka pergi ke kota-kota lain, mereka dikatakan memberitakan Injil. Mereka tidak diam. Mulut mereka sekalipun mengalami aniaya, mereka mengalami ancaman, bahkan mereka mungkin ketakutan yang ada karena takut ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara, bahkan dibunuh. Tetapi mulut mereka tidak bisa diam. Karena apa? Karena mereka sudah mendapatkan sukacita dari ilahi, yaitu kabar sukacita yang mereka bawa itu menjadikan atau mereka pemberita Injil. Dikatakan di sana Filipus pergi ke suatu kota di Samaria. Kita tahu bahwa kota Samaria adalah satu daerah yang dikatakan minoritas atau orang kelas 2, karena orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Kenapa? Karena ketika kerajaan Salomo terpecah menjadi 2, kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda, maka 10 suku itu dikalahkan oleh bangsa Asyur dan mereka dibuang ke Asyur, dan Raja Asyur mengirimkan akan penduduk-penduduk kota lain yang dikalahkan untuk menempati akan daerah-daerah itu. Dan mereka yang masih tinggal di sana
kawin saling mengawinkan dan kawin campur dengan orang-orang yang dikirim oleh raja-raja Asyur ke tempat mereka. Sehingga orang-orang Yahudi berpendapat bahwa orang-orang di Samaria adalah bukan orang asli daripada orang Israel. Mereka sudah kawin campur dan mereka juga tercampur secara agama. Karena setiap bangsa yang datang ke tanah Samaria itu, mereka juga membawa ilah, membawa Tuhan mereka dari daerahnya. Sehingga mereka juga menyembah akan banyak patung-patung, dewa-dewa yang mereka sembah. Mereka bawa masing-masing bawa dewanya, sehingga dewanya sangat banyak. Dan tercampurlah akan kepercayaan mereka. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, sehingga orang-orang Samaria itu menjadi orang nomor 2, kelas nomor 2. Orang Yahudi tidak menghormati orang Samaria. Kita masih mengingat bagaimana Tuhan Yesus menceritakan tentang seorang Samaria yang baik hati, di mana ada seorang yang turun dari Yerusalem dirampok, tetapi ada imam yang turun lewat sebelah seberangnya, tidak mau menolong. Orang Lewi juga demikian, tetapi ada seorang Samaria yang mau menolong, menaikkan keledainya, memasukkan ke hotel, ke tempat penginapan, dan membayar biaya pengobatan. Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa orang Samaria pun adalah orang yang perlu akan keselamatan. Bagaimana Tuhan Yesus sendiri pergi ke Samaria siang-siang hari ketika Tuhan Yesus haus di sumur Yakub. Dia bertemu dengan seorang perempuan Samaria, dan Tuhan memberitakan Injil, memberitakan keselamatan kepada orang Samaria itu, sehingga orang Samaria boleh mengatakan bahwa ada Mesias yang sudah datang. Bapak Ibu, Samaria juga membutuhkan keselamatan. Sehingga kalau kita melihat Filipus pergi ke Samaria, ke daerah orang-orang, mungkin kalau kita pikir orang kumuh, orang kelas nomor 2, orang yang tidak terpandang, tapi Filipus pergi ke sana dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Kalau kita melihat bahwa pemberitaan daripada Filipus ternyata berhasil, karena firman Tuhan mencatat ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Mereka semua sepakat dengan bulat hati menerima apa yang diberitakan oleh Filipus tentang Yesus Sang Mesias yang sudah datang, yang menjadi keselamatan bagi semua bangsa-bangsa. Bapak Ibu, yang menjadi pertanyaan, mengapa mereka percaya? Mengapa mereka dengan bulat hati menerima akan berita yang disampaikan oleh Filipus? Kita melihat di dalam ayat selanjutnya, sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Yang pertama dikatakan bahwa dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh itu sambil berseru dengan suara keras. Roh-roh jahat yang merasuk orang-orang itu terusir. Mereka keluar dengan suara keras. Hari Selasa kemarin saya mengunjungi sebuah panti untuk mengurus daripada anak jemaat. Anak jemaat, jadi mamahnya jemaat tapi anaknya belum anaknya tadinya bukan Kristen ya, non Kristen, dan anak itu percaya Tuhan, lalu dan anak itu ternyata mengalami akan gangguan roh jahat. Karena apa? Karena pamannya, jadi mamahnya itu jemaat kita, kakaknya itu adalah seorang dukun di Tasikmalaya, seorang dukun. Dukun ini meminta tumbal, jadi anak ini harus menjadi tumbal daripada kakaknya itu. Karena apa? Karena katanya dulu waktu sesajen si mamahnya itu pernah mengambil sesajinya dimakan. Jadi ini merupakan satu hal yang
membuat si iblisnya marah, dukun yang ada di iblisnya itu marah dan menjadikan anaknya itu tumbal. Sehingga seringkali anak itu mengalami gangguan sehingga dia sakit di sini, pindah ke sini sakit, wah minta doa terus sakit. Udah beberapa kali dia keluar masuk rumah sakit, dia muntah darah. Sebentar Pak Paulus ini muntah darah. Aduh, doakan ke sana ke rumah sakit, muntah darah. Lalu tubuhnya sakit sekali, lalu pindah sakitnya kemana? Karena ternyata ada kuasa gelap yang masuk di dalam kehidupannya. Dia juga pernah ke satu museum di Jogja dan dia juga pegang itu patung-patung, dan di patung itu juga ada kuasa gelap ternyata masuk juga ke situ. Dan karena menyukai anak itu, anak ini perempuan. Lalu kemarin Selasa saya ke sana, memang dimasukkan ke dalam panti karena membutuhkan akan penanganan yang serius dan khusus. Kami bekerja sama dengan satu panti yang khusus menangani hal ini dan dimasukkan ke sana, dan memang anak seperti ini tidak bisa hanya satu kali dua kali doakan, karena mereka seringkali jadi setengah malam kapanpun jadi, dan dia kerasukan bahkan mau mencekik, dan mamanya mau menyakiti dirinya sendiri. Persis seperti bagaimana Tuhan Yesus ketika dia ke tanah Gerasa, di mana ada seorang gila yang kerasukan setan, legion, dan dia menyakiti dirinya sendiri. Dia dirantai sudah tidak bisa. Itu seperti itu, jadi dia menyakiti dirinya sendiri. Dan kemarin ke sana memang katanya sudah dilepaskan satu jin yang dari Surabaya, tapi masih banyak. Tapi ternyata karena keluarganya tidak mendukung, keluarganya ada yang masih non-Kristen, maka akhirnya mereka meminta untuk dibawa pulang saja. Ya kan, saya bagaimana? Kita gereja tidak bisa memutuskan, karena keputusan terpenting adalah dari keluarga. Kalau keluarga tidak mengizinkan untuk dilayani, kita tidak bisa memaksakan. Yang saya mau katakan bahwa kuasa kegelapan saat ini juga masih ada, Bapak Ibu. Roh-roh di udara, roh-roh penguasa itu masih ada. Satu kali saya bersama beberapa jemaat membesuk seorang jemaat kita. Dan jemaat ini berkata, Pak Paulus bisa minta tolong nggak? Minta tolong apa? Kata saya, itu katanya tetangga saya itu dirasuk setan. Kata saya, ya udah, oke. Lalu beberapa rumah, mungkin ada 5 rumah dari jemaat kita, lalu kita ke sana, dan ternyata ketika kami ke sana, ternyata orang ini sedang teriak-teriak. Kata pembantunya, itu ada ibu, ada bu, katanya itu sedang pakai anduk dililitin ke lehernya, mau nyekik gitu, nyekik lehernya pakai anduk dan itu Pak bu, katanya lagi kambuh. Lalu saya ke sana, waktu kami masuk ke ruangan, di rumahnya itu ada pajangan boneka, ternyata ada bonekanya loncat ke depan kami. Kaget saya bersama beberapa, aduh kok boneka di dalam tapi bisa loncat ke situ. Kalau jatuh kan pasti di bawah, tapi ini dari sana bisa, dari sana dari mungkin kalau boneka ke sini bisa loncat ke sini. Aduh, ini udah ada kuasa kegelapan. Tidak senang kami datang dan kami doakan, dan orang itu benar-benar melihat kepada saya, lalu melotot terus, makanya melihat ke saya. Lalu saya juga terus pandangan saya tahu bahwa dia mengajak perang. Ya udah, dia melihat mata saya juga melihat mata dia. Terus saya lihat terus dia. Mungkin ada berapa 10 apa 15 menit saya lihat terus tidak berkata-kata, dia terus ke dalam terus. Lalu dia takut katanya gitu. Nah, saya udah, berarti dia kalah. Kata dia takut katanya gitu langsung. Ya udah, ya udah itu saya doakan. Saya doakan ya. Karena itu cukup lama, mungkin sejam di situ. Jadi kami pamit tapi saya tahu belum selesai itu. Karena jemaat kita mengatakan, Pak Paulus katanya itu jemaatnya minta didoakan lagi. Ya memang nanti saya akan atur waktu dulu, karena memang membutuhkan waktu yang lama dan panjang. Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, Filipus ketika dia di Samaria,
maka dia boleh mendoakan orang-orang yang kerasukan roh jahat, dan keluarlah roh-roh jahat itu dengan suara keras. Artinya ketika kita memberitakan Injil, kita juga diperlengkapi dengan kuasa Allah. Jangan takut memberitakan Injil, karena Tuhan boleh menyertai kita. Tuhan boleh menutup bungkus kita dengan kuasanya. Kita memiliki kuasa, ada Roh Kudus yang boleh menyertai kita. Tidak usah takut. Satu kali ada seorang jemaat yang minta pada saya, Pak Paulus tolong katanya doakan cici saya. Cicinya dari Palembang. Dan saya, ya kenapa Ci? Ya tolong doakan Pak Paulus, ini cici saya ini orang sakti. Wah, kan saya orang sakti. Iya, orang sakti. Karena dia punya guru banyak. Lalu kenapa? Ya udah saya ke rumahnya. Waktu saya ke rumahnya, waktu saya masuk pintu, lalu orang itu di bawah, duduk di bawah, langsung dia bentak ini, siapa kamu? Waduh, saya kaget sekali. Siapa kamu? Lalu saya lihat, dia juga lihat mata saya juga lihat matanya terus gitu. Saya terus pandang, lalu kayak anjing kalau dipukul itu, gaik gitu ya. Dia itu langsung pada, ya udah saya udah. Lalu memang sangat menyeramkan. Mukanya penuh tato, Bapak Ibu. Mukanya penuh tato semua. Perempuan, ya itu penuh tato. Lalu si ibunya berkata, Pak Paulus, ini dia sakti. Karena di sana, di tempatnya, di kotanya, dia tidak pernah punya uang. Dia kalau ke rumah makan tinggal tunjuk aja. Dia tidak pernah ngomong, tunjuk itu. Yang warungnya atau restorannya akan kasih. Kalau nggak dikasih, katanya rohnya diambil sama dia. Digituin langsung rohnya bisa lepas, bisa gila. Sakti sekali Pak Paulus, tidak ada yang berani katanya. Dan dari Palembang ke sini nggak pakai ongkos. Dia makan kemana aja, dia makan semaunya. Dia sakti katanya. Ya memang setelah saya doakan, memang dia mengalami kanker di sini katanya. Waktu di ronsen itu ada semacam binatang kayak kelihatan di hasil ronsen. Pak Paulus ini seperti monyet katanya di sini sedang gigit tubuhnya. Memang ada kanker katanya, tapi nggak mati karena dia sakti. Tapi setelah saya doakan, 3 hari kemudian saya mendengar kabar dia meninggal. Bapak Ibu, bukan saya diam loong ya, tapi kuasa Tuhan yang melepaskan dia dari segala ikatan iblis dan kuasa kegelapan. Bapak Ibu, ternyata kuasa kegelapan ini masih ada, sehingga kita tetap harus percaya bahwa kuasa Yesus yang kita miliki adalah lebih besar daripada kuasa-kuasa di dalam dunia ini. Kita boleh melihat bahwa pemberitaan Injil itu harus tetap dijalankan karena Tuhan Yesus boleh menyertai kita. Pagi hari ini kita akan lebih fokus bukan dengan kekuasaan kegelapan, tapi dengan seorang murid Kristus yang bernama Filipus. Itu bukan Rasul Filipus yang 12 murid yang Tuhan Yesus panggil, tetapi dia adalah 7 daripada diaken yang melayani meja. Kalau kita melihat di sini, kita boleh melihat bahwa di dalam kehidupan kita seringkali kita bangga memiliki Yesus. Kita bangga memiliki Yesus karena ada kuasa yang boleh menyertai kita. Cuma yang menjadi pertanyaan, apakah Yesus bangga memiliki kita menjadi anaknya? Bangga enggak Tuhan Yesus? Kita mungkin bangga, wah hebat kita punya Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus bangga enggak punya kita? Atau mungkin Tuhan Yesus sangat berduka karena kita anak-anaknya yang tidak memuliakan Tuhan. Seringkali kita mungkin menyakiti hatinya. Aduh kok berbuat seperti ini. Aduh kok bersalah, berdosa lagi. Mungkin Tuhan tidak bangga. Biarlah kita boleh, kalau kita bangga pada Tuhan, kita juga boleh membanggakan akan nama Tuhan seperti Filipus. Pagi hari ini mari kita akan belajar dari seorang diaken Filipus yang boleh menjadi kebanggaan daripada Tuhan. Yang pertama kita boleh belajar bahwa Filipus dia memiliki takut akan Tuhan. Dia memiliki takut akan Tuhan. Dia juga penuh dengan Roh Kudus. Dan dia juga penuh dengan hikmat. Hati yang bertobat hanya Tuhan yang melihatnya. Buah pertobatan harus bisa dinikmati oleh orang lain. Karena satu pohon
Mangga kalau dia berbuah pasti buahnya dinikmati oleh orang lain, tidak mungkin dinikmati oleh diri sendiri pohon mangga itu. Bapak Ibu, demikian juga dalam kehidupan kita. Ketika kita bertobat, maka kita boleh melihat akan buah-buah yang kita hasilkan, buah-buah pertobatan yang boleh memuliakan Allah, dan itu bisa dinikmati oleh orang-orang sekitarnya. Filipus adalah seorang yang di luarnya bagus, juga di dalamnya bagus. Dia takut akan Tuhan, penuh roh dan penuh hikmat. Artinya di luarnya bagus, di dalamnya juga bagus. Tidak seperti ahli Taurat dan orang Farisi, yang di luarnya seperti kuburan putih, tapi di dalamnya tulang belulang busuk. Filipus memiliki akan satu kehidupan yang baik, sehingga tampak dari luar tentang karakter Kristus yang hidup. Kalau kita melihat orang baik, belum tentu di dalamnya baik. Tetapi bila di dalamnya baik, pasti yang keluar adalah baik. Filipus memiliki hal ini. Dia seorang yang takut akan Tuhan, penuh roh dan penuh hikmat, sehingga dia boleh memberitakan Injil kepada orang banyak. Takut akan Tuhan menjadikan Filipus hidup di dalam kasih dan kepatuhan kepada Allah. Filipus juga selain memiliki kerohanian yang baik, Filipus juga memberitakan Injil dengan giat. Kalau kita boleh membaca di dalam ayat yang tadi, Filipus dia boleh memberitakan Injil dengan giat, pergi ke Samaria. Filipus mengenal firman Allah secara mendalam. Filipus mengenal firman Allah secara mendalam. Bagaimana dia bisa memberitakan firman Tuhan, bagaimana dia bisa mengajar kalau dia sendiri tidak memiliki akan kebenaran firman Tuhan dan mendalami akan firman Tuhan. Filipus dia boleh belajar daripada rasul-rasul dan boleh dididik akan kebenaran firman Tuhan. Dan kita juga, gereja kita juga menyediakan akan pertumbuhan yang baik. Bapak Ibu, siapa yang di sini yang baca Gemari? Ada? Wah, hampir tidak semua ya. Hampir. Saya rindu untuk Bapak Ibu mulai dari sekarang. Ayo baca Gemari. Gereja kita menyediakan akan satu bacaan yang bisa menuntun kita untuk membaca firman Tuhan selesai dari Januari sampai kepada Desember. Waduh, kalau kita melihat gini, wah, kandel banget ya, malas banget kalau kita baca. Tapi dengan adanya Gemari kita dituntun setiap hari, tidak berarti satu hari harus baca satu perikop. Tetapi di situ ada satu hari berapa pasal, sehingga dari Januari sampai akhir kita bisa menyelesaikan Alkitab ini. Bapak Ibu, gereja kita juga menyediakan morning devotion setiap pagi dan juga rema setiap malam, sehingga kita dibekali akan firman Tuhan untuk kita terus bertumbuh. Kita harus mengenal firman Tuhan secara mendalam. Ketika kita boleh belajar firman Tuhan, maka kita harus terus menggali firman Tuhan. Juga di sini juga kita boleh masuk di dalam kelompok GIVE. Siapa yang di sini yang tergabung dalam kelompok GIVE? Waduh, puji Tuhan ya. Saya melihat jemaat di sini juga yang belum, silahkan masuk ke dalam kelompok GIVE. Karena ketika firman Tuhan ini disampaikan, kita tidak bisa bertanya. Tidak mungkin saya menjawab Bapak Ibu yang mau bertanya di tempat ini, karena saya berkhotbah. Kalau gitu nanti selesainya bisa nanti malam ya. Tapi di dalam GIVE Bapak Ibu bisa bertanya. Apabila ada firman Tuhan yang kurang mengerti, yang tidak dipahami, bisa bertanya kepada GIVE leadernya. Silahkan masuk ke dalam GIVE. Bapak Ibu, Filipus mengenal firman Tuhan secara mendalam. Yang kedua, Filipus juga memberitakan firman tanpa pilih-pilih. Dia pergi ke daerah Samaria yang dikatakan marginal, orang warga kelas 2 atau tersingkirkan. Dia pergi ke sana memberitakan firman Tuhan. Kalau kita melihat pekerjaan Filipus ini luar biasa. Dia mulai dari nol mungkin, tapi ketika firman Tuhan itu disampaikan, maka banyak orang yang percaya dan menjadi satu jemaat yang boleh
beribadah kepada Tuhan. Sehingga ketika di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa ketika rasul-rasul Petrus dan Yohanes melihat bahwa di Samaria terjadi pertobatan, mereka juga datang. Artinya hasil daripada taburan daripada Filipus itu diakui oleh jemaat di Yerusalem, sehingga mereka datang dan mereka juga mendoakan kepada jemaat di Samaria supaya penuh dengan Roh Kudus. Filipus memberitakan firman tanpa pilih-pilih. Kita juga memberitakan firman Tuhan, jangan pilih-pilih. Siapa saja yang kita temui, kita beritakan firman Tuhan. Satu kali ada seorang yang meninggal, jemaat kita, lalu saya melayani, dan di Bumi Baru itu karena anak ini hanya sebatang kara ya, mamahnya papanya sudah nggak ada, mamahnya di Kota Baru Parahyangan kalau tidak salah. Waktu itu ada sepupunya datang kepada yang bantu ngurus, lalu saya di situ dia bertanya ke saya, Pak Paulus, ini dia manggilnya Koko. Kalau si Koko ini udah meninggal, kemana Pak Paulus? Nah, itu kesempatan bagi saya. Langsung saya beritakan firman Tuhan. Di Bumi Baru saya beritakan firman Tuhan. Langsung dia langsung ke surga karena dia memiliki Yesus. Lalu saya injili dia sampai dia bertobat dan menerima Yesus. Saya doakan, yuk mau berdoa, ayo berdoa, ayo terima Tuhan. Di Bumi Baru, Bapak Ibu, coba tetap itu kesempatan langsung saya pakai. Setiap kesempatan kita boleh bertemu orang, kita beritakan Injil. Jangan kita pilih-pilih dimanapun tempatnya. Ketika kita ada kesempatan, ketika Tuhan boleh membuka pintu anugerah, kita pakai. Filipus dia tidak pilih-pilih, dia tidak pilih kota yang besar, pilih kota yang enak. Kalau saya melihat banyak sekarang lulusan STT, sekolah teologi, mereka pilih-pilih. Kalau ke daerah, gak mau. Kalau direkrut gajinya berapa? Ya, pilih-pilih. Baru lulus sudah banyak yang pilih-pilih. Tetapi Filipus tidak. Ketika dia boleh dipakai Tuhan, dia tidak pilih-pilih. Pengen di kota, pengen yang orang-orang yang terkenal, tidak. Tapi dia pergi ke Samaria, di mana dia boleh memberitakan Injil. Yang ketiga, dia juga tidak membantah, namun taat. Artinya apa? Ketika dia enak-enak memberitakan firman Tuhan di Samaria, banyak yang bertobat. Lalu Tuhan berkata, pergi dari situ untuk memberitakan Injil. Mungkin Filipus akan bertanya, kemana perginya? Kemana perginya? Ya, kata Tuhan, pergi saja. Pokoknya kamu harus pergi. Dan Roh Tuhan membawa dia ke satu jalan yang sepi. Jalan yang sepi, kalau kita lihat, mungkin Filipus akan bertanya, Tuhan, saya kan di sana banyak orang Samaria yang bertobat, ngapain ke jalan yang sepi, gak ada orang. Tapi Filipus dia taat, tidak membantah, dia taat, dibawa oleh Roh Kudus ke jalan yang sepi. Dan ketika dia berjalan seorang diri, ternyata ada sebuah kereta, dan di dalamnya ada seorang yang sedang membaca firman Tuhan. Bapak Ibu, kita sangat boleh yakin bahwa setiap rancangan Tuhan itu ajaib dan indah. Kalau kita melihat di sana dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 26, kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menuju jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Bapak Ibu, mungkin Filipus sudah senang-senang banyak yang mendengarkan, di mana dia boleh berkhotbah, dia memberitakan Injil, tapi di jalan yang sepi itu ada seorang pegawai ratu Etiopia. Dan saat itu dia langsung bertanya, apakah Bapak tahu apa yang Bapak baca? Bapak itu mengatakan, ya saya tidak mengerti apa yang saya baca ini. Lalu bolehkah saya naik? Lalu dia naik ke kereta itu dan dia menjelaskan bahwa
itu mengenai Kristus Yesus, Allah yang turun ke dunia menjadi manusia, dan dia taat sampai mati di atas kayu salib untuk menebus dosa dan pelanggaran manusia. Ketika orang Ethiopia ini mendengar hal itu, maka dia berkata, itu ada air, boleh saya dibaptis? Lalu dibaptis. Kalau kita boleh melihat dan belajar bagaimana saat ini juga di Ethiopia, di sana banyak orang yang percaya pada Tuhan. Di Afrika sana itu hasil penginjilan daripada Filipus. Sekalipun mungkin hanya satu orang, tapi dampaknya sangat besar. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, Filipus adalah seorang yang taat, tidak membantah. Jadi kalau nanti tahun depan ada pemilihan lagi pengurus Rayon Baladewa, ayo silahkan Bapak Ibu ikut supaya melayani tempat ini, supaya tempat ini pun boleh dilayani orang-orang yang terbaik, yang taat dan setia pada Tuhan. Filipus dia memberitakan Injil dengan giat karena Tuhan adalah Allah yang dia sembah, Tuhan adalah Allah yang dia layani, bukan manusia. Kalau kita melihat, tentu Filipus di dalam kehidupannya juga dia penuh dengan berbagai masalah dan ujian yang terjadi. Tetapi kita boleh melihat dia tetap konsisten di dalam pemberitaannya, sehingga ketika 20 tahun kemudian Rasul Paulus mengunjungi rumahnya di Kaisarea, maka dikatakan dia menjumpai keluarga Filipus ini menjadi keluarga panutan, karena ada 4 orang anak darahnya yang memiliki karunia kenabian. Di dalam Kisah Para Rasul 21 ayat 8 dan 9 dikatakan, pada keesokan harinya kami berangkat dari situ dan tiba di Kaisarea. Kami masuk ke rumah Filipus, pemberita Injil itu, yaitu satu dari ke-7 orang yang terpilih di Yerusalem, dan kami tinggal di rumahnya. Filipus mempunyai 4 anak darah yang beroleh karunia untuk bernubuat. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, sangat indah karena Filipus tetap dia taat pada perintah Tuhan, dan 20 tahun kemudian Rasul Paulus mengunjungi rumahnya dan dilihat sana 4 anaknya itu memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga bisa menjadi penyampai akan suara Tuhan kepada jemaat, memiliki karunia kenabian. Ini sungguh indah. Karena apa? Karena tantangan yang terbesar bagi hamba Tuhan itu anak-anaknya bisa tetap di dalam iman. Ketika saya menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan, tantangan dan pergumulan saya yang terberat adalah satu. Saya takut kalau anak-anak saya seperti anak-anak Imam Eli, Hofni, dan Pinehas. Karena apa? Karena kesibukan hamba Tuhan untuk melayani jemaat, sehingga keluarga dan anak-anak seringkali terbengkalai. Mereka tidak terlayani dengan baik, mereka tidak bisa mencurahkan isi hatinya. Sehingga ketakutan saya terbesar adalah takut anak-anak saya mereka seperti Hofni dan Pinehas tidak takut akan Tuhan, tidak melayani Tuhan. Tapi puji Tuhan, hari ini saya boleh bersyukur karena anak-anak saya tetap di dalam iman percaya, tetap melayani Tuhan, tetap boleh bekerja di ladang Tuhan. Saya sekarang sudah emeritus, tapi anak saya mungkin generasi penerus yang akan melanjutkan, akan tetap pemberitaan firman Tuhan bagi orang banyak. Bapak Ibu, kita melihat bahwa Filipus membangun keluarga Kristen yang menjadi teladan bagi jemaat, dan Filipus tetap boleh menjadi pemberita Injil. Ada seorang pendeta yang bernama Campbell Morgan, adalah seorang penginjil yang besar. Dia memiliki 4 orang anak laki-laki, dan ke-4 orang anak laki-lakinya juga menjadi pendeta. Senang sekali ya, seorang pendeta, anak laki-lakinya 4 juga jadi pendeta. Lalu satu kali mereka sedang berkumpul, ada seorang tetangganya berkata, waduh, para pendeta lagi berkumpul nih, 5 pendeta besar lagi berkumpul katanya. Lalu tetangganya bertanya, dari antara kalian berlima,
mana sih yang paling hebat, mana sih yang paling luar biasa dan terkenal. Lalu dengan serentak kelima pendeta ini, 4 anaknya 4 sama bapaknya langsung menunjuk siapa? Mamahnya, istrinya. Lalu tetangganya berkata, hah? Kok mamahnya, emangnya dia, mama kamu berkhotbah gitu, emang mama kamu melayani orang-orang banyak? Lalu salah seorang anaknya berkata, tidak, mama saya tidak berkhotbah di mimbar, mama saya tidak melayani banyak jemaat, tapi mama saya melayani kami dengan baju-baju yang rapi yang sudah tersetrika. Mama saya melayani kami dengan masakan yang enak setiap hari dan sehat. Mama saya melayani kami dengan boleh menjadikan rumah kami nyaman, bersih, dan rapi. Bapak Ibu, dari cerita ini kita boleh belajar bahwa ibu-ibu yang saat ini juga di rumah, mungkin ibu-ibu tidak pergi memberitakan Injil, tapi dengan apa yang ibu-ibu lakukan, ibu juga boleh melayani Tuhan. Karena apapun yang kita lakukan untuk Tuhan. Amin. Mari kita akan bangkit berdiri. Saya undang untuk WL senior pemain musik. Kita akan naikkan satu pujian, Tuhan inilah hidupku. Biarlah kita boleh mau seperti Filipus yang berdampak bagi orang banyak, yang dipakai oleh Tuhan. Dimanapun kita berada, kita juga boleh menyerahkan kehidupan kita untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Tuhan inilah hidupku. Tuhan inilah hidupku, Yesus. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu.
belajar daripada satu sosok hamba Tuhan Filipus untuk menjadi penuai saat di akhir zaman ini. Kita pun ditantang untuk boleh menjadi penuai jiwa, karena kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Malah kita boleh menyerahkan kehidupan kita untuk dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan, sehingga banyak jiwa boleh datang pada Tuhan, banyak jiwa yang diselamatkan dan dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Pagi hari ini saya rindu untuk berdoa bagi Bapak Ibu yang rindu untuk lebih lagi dipakai menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Silakan taruh tangan di dada. Yesus yang mau dipakai untuk memberitakan Injil, silakan taruh tangan di dada. Yang mau dipakai untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan, Yesus. Bapak surgawi Tuhan, Kau lihat akan tangan-tangan yang rindu jiwa-jiwa untuk menuai jiwa-jiwa Tuhan. Biarlah Tuhan, umat di tempat ini boleh terus menjadi Filipus di akhir zaman, dan kami boleh melihat banyak jiwa-jiwa boleh datang pada Tuhan lewat pemberitaan anak-anak-Mu tempat ini, sehingga mereka diselamatkan, mereka boleh mendengar Injil-Mu, dan mereka boleh mendengar kabar sukacita yang Tuhan boleh berikan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bila Tuhan sendiri boleh memakai anak-anak-Mu ini Tuhan, dan kami boleh melihat Tuhan dimuliakan, Tuhan senangkan lewat pemberitaan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk. Baik Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan. Setiap minggu kedua mengingatkan kembali bahwa kita juga dilibatkan untuk terlibat dalam persembahan untuk kegiatan Kadang B. Jadi selain persembahan tantangan, ada untuk persembahan Kadang B di dalam setiap minggu kedua dalam setiap bulan. Mari sebelum kita menyerahkan, para kolektan bersiap untuk memberikan persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebaikan Tuhan bagi setiap kami, dan buat firman yang juga baru kami dengar. Kami bersyukur untuk mengingatkan kami melalui seorang diakon Filipus yang memberitakan Injil Tuhan dengan segenap hati, dan terlebih dulu memperlengkapi diri untuk mengenal dan memamerkan firman Tuhan, sehingga dapat lebih lagi memberitakan Injil keselamatan. Tuhan, kami pun ingin terlibat di dalam setiap kehidupan kami. Terlebih saat ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan. Sebagian yang kami miliki, atau bahkan sedikit yang kami miliki, tapi kami persembahkan untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan yang memimpin, yang memberikan hikmat kepada gereja kami di GIA Baladewa ini, untuk memakai persembahan ini untuk perluasan kerajaan Tuhan, untuk memberkati orang-orang yang membutuhkan, sehingga nama Tuhan saja dimuliakan. Tuhan, sekali lagi berkati setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan ini Tuhan. Kami percaya Tuhan memelihara kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa, inilah setiap persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Selalu berani setiap hari, berani
Ayo berkompetisi, bermain, memasak, dan makan malam bersama keluarga di Clash of Cooking yang diadakan pada Minggu tanggal 20 Oktober 2024 pukul 1:30 siang dan bertempat di Gereja Isa Al-Masih Lengkong Besar. Untuk mengikutinya, setiap timnya dapat terdiri dari 3-4 orang yang berasal dari keluarga masing-masing atau orang yang sudah dianggap keluarga dengan minimal usia 12 tahun. Terdapat biaya kontribusi sebesar Rp15.000 per timnya. Pendaftaran dibuka hingga tanggal 11 Oktober 2024. Pendaftaran dapat dilakukan di link dan barcode yang sudah tersedia atau di meja pendaftaran. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kontak yang sudah tertera. Tunggu apa lagi? Ayo seru-seruan bersama di Clash of Cooking. Ya, shalom Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk ada buntut. Ya, itu minggu depan ya. Minggu ini Pak Paulus Cahyadi Mulya sudah menyampaikan firman Tuhan tentang Filipus sang penuai. Ya, tambahan pengumuman adalah besok angklung libur. Ya, tepuk tangan ya, tepuk tangan ya. Karena kemarin ya tim angklung sudah bersama-sama dengan 600 angklunger seluruh Bandung tampil di gereja GMI Mekarwangi. Tepuk tangan buat tim angklung kita ya. Ini kenapa duduknya sebelah kiri semua, sebelah kanan banyak kosong? Oleng. Mungkin ada Pak itu ya, Pak King ya, dan Pak Dani ya, dari semua pengikutnya Pak Dani dan Bu Dian. Terima kasih Pak King yang sudah datang ya. Ada Daniel juga. Oh, ada Pak Daniel, menantu saya yang cakep dan hebat dan luar biasa ya. Bapak Ibu, menindaklanjutin tentang bulan misi. Oh, satu lagi, hari Rabu ibadah komunitasnya libur karena Bu Nasiranya jalan-jalan ke Semarang ya. Jadi nanti ibu-ibu dikasih oleh-olehnya aja Rabu mendatang 2 minggu lagi ya. Bapak Ibu, menindaklanjutin bulan misi. Minggu lalu Pak Yoel ya, Pendeta Yoel sudah membawakan tentang lihat sekelilingmu. Dan Pak Yoel ini memang terlibat dalam pelayanan misi setiap hari ya, dan khususnya dia itu terlibat di dalam pelayanan untuk memuridkan kaum Kedah. Dan yang dimuridkan itu bukan sekedar orang-orang yang biasa, tetapi orang-orang yang radikal ya. Dan dia itu setahu saya setiap bulan ya, tapi kayaknya nggak tahu rutin, nggak tahu enggak, karena tergantung dana juga. Dia itu membagikan makanan kepada gelandangan ya. Nah, minggu kemarin saya sudah berkoordinasi dengan Pak Ong, Pak Paulus juga Pak Ariel. Mau nggak kita terlibat di dalam pelayanan ini ya. Dan kemudian tim leadership di kita ini setuju. Saya menghubungi Pak Yoel, Pak, kami mau ikut ketika nanti Bapak melayani dengan berbagi kasih, membagikan nasi bungkus. Oh, baik sekali Bu Kepala, ayo bareng-bareng, kata dia gitu. Oke Pak, kapan? Nah, dia akan melaksanakan itu hari Selasa tanggal 22 Oktober. Kita akan ikut dengan Pak Yoel ya. Tentunya tidak bisa semua jemaat ikut, nanti dikira demo ya. Jadi hanya ada 8 orang saja dan prioritasnya adalah kaum pria karena diadakannya malam hari ya. Nah, jadi siapa yang nanti mau ikut bisa daftar ke saya ya, nanti saya seleksi dulu ya Bapak Ibu ya. Layak tidaknya ya, enggak ya. Pokoknya ya 8 orang karena kita hanya satu mobil ya. Dan nanti akan ketemu di tempat ini, nanti diatur jam berapanya, dan kita akan membagikan 50 nasi bungkus bagi jemaat yang mau berpartisipasi dalam memberikan, mau nasi bungkus mau uangnya, juga nanti bisa ngomong ke saya ya, supaya kita tidak terlalu berlebih, karena juga saya mesti koordinasi juga dengan Pak Yoel. Yang kedua, jemaat bisa berpartisipasi untuk mengumpulkan baju layak pakai. Mau baju, mau sepatu, mau sandal ya, yang layak pakai.
Maksudnya layak pakai, baju itu masih bisa dipakai, ya. Dan ketika dikumpulkan ke tempat ini, itu dalam keadaan sudah dicuci dan disetrika. Saya tidak mau terima baju yang uel-uelan, ya. Tahu uel-uelan? Ya, tahu lah ya. Nah, semua harus dalam keadaan rapi. Karena nanti saya mau masukkan ke plastik dan saya akan berikan kepada Bapak Pendeta Petrus Tarigan yang pelayanan misinya itu ke Indonesia ini. Ya. Bapak Ibu, saya mau satu kesaksian ya tentang hati misi itu seperti apa sih? Kita di sini enak ya. Beribadah pakai AC. Bapak Ibu bisa datang dengan leluasa. Kemarin saya baru ikut rakernasnya WB dan diakhiri dengan satu sesi yang judulnya adalah Salib, Mahkota, dan Sukacita. Ada satu keluarga hamba Tuhan di Poso. Dia tidak memilih tempat pelayanan yang nyaman di kota, tapi dia pilih tempat pelayanan di gunung 30 km dari Poso, naik motor 2,5 jam. Satu hari ketika dia turun gunung, karena turun pikirnya motor itu tidak dinyalakan, tetapi dia selip dan saat itu juga dia dengan kedua anak lakinya meninggal dunia. Bapak Ibu tinggal istrinya. Dapat kita bayangkan ya, kalau seandainya terjadi dalam kehidupan keluarga kita. Istrinya itu dia menangis, Tuhan, saya melayani kok terimanya seperti ini. Salib yang gak mudah dia pikul. Secara daging dia gak mau lagi pergi ke gunung itu, bukan? Tapi ibu ini dia pilih untuk tetap setia. Saya akan tayangkan foto-fotonya. Ya, dia tetap setia balik ke atas gunung itu, naik motor, bawa perbekalan. Kadang motornya penuh lumpur, dia cuci di sungai demi misi. Bapak Ibu, kita jauh dari penderitaan seperti itu, bukan? Apa yang kita bisa buat di bulan misi ini? Mari kita lihat sekeliling kita. Ya, sekeliling kita Jalan Baladewa. Ada banyak orang-orang yang juga membutuhkan Injil di sana. Membutuhkan mungkin pakaian layak pakai. Gak semua saya kasih ke Pak Petrus. Ya. Tapi kita akan berbagi kasih dengan penduduk Baladewa itu loh. Itu ladang sekeliling kita. Biar kiranya di bulan misi ini, ya, pandang sekelilingmu, pandang sekeliling kita. Itu hati Tuhan ada di situ. Jadi minggu depan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk berbagi, entah itu nasi bungkus, entah itu uang, entah itu baju layak pakai, sepatu, bawa. Nasi bungkusnya hari Selasa ya, bukan hari Minggu. Yang hari Minggu depan itu adalah baju layak pakai. Dan mungkin Bapak Ibu punya dana ya untuk kita menyumbang untuk beli nasi bungkus ya minggu depan. Itu akan dilaksanakan Selasa tanggal 22 Oktober jam 7 malam kumpul di tempat ini bersama dengan Pak Yoel. Kita akan berbagi kasih. Sudah jawab pengumuman dari saya. Kita akan bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Segala puji, segala hormat dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa. Kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami percaya Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Engkau melawat kami semua yang ada di sini ya Tuhan. Engkau melawat setiap puji-pujian yang kami naikkan ya Tuhan. Engkau melawat setiap petugas-petugas yang ada ya Tuhan. Baik itu WL, pemain musik, multimedia, khususnya hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman yang ditaburkan pada pagi hari ini ya Bapa boleh menjadi berkat bagi kami semua, setiap jemaat-Mu yang hadir di pagi hari ini ya Tuhan. Sehingga firman-Mu Tuhan boleh bertumbuh di dalam iman kami kepadamu ya Tuhan, di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini ya Tuhan.
Kiranya Engkau terus menolong, memberkati bangsa dan negara ini Tuhan dengan pertolongan daripada Tuhan. Dalam segala aspek yang ada, baik ekonomi, politik, agama maupun apapun itu Tuhan, Tuhan tolong berkati ya Tuhan. Sehingga bangsa dan negara ini Tuhan boleh bersama-sama boleh mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, khususnya untuk pelantikan presiden pada minggu depan ya Tuhan. Kiranya Engkau menolong Tuhan, acara ini boleh berjalan dengan baik, boleh berjalan dengan lancar ya Tuhan. Kami boleh merasakan ya Tuhan, ada pertolongan Tuhan di dalam pelantikan nanti ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk tetangga sebelah kiri, kanan, depan, belakang Tuhan. Kiranya Engkau juga menolong, memberkati tetangga-tetangga yang ada ya Tuhan, supaya kami boleh beribadah dengan baik, mereka boleh mendengar akan firman yang disampaikan, dan mereka boleh diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami berdoa juga untuk setiap jemaat Tuhan yang ada Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau menolong mereka semua ya Tuhan, di dalam pergumulan hidup yang ada Tuhan. Mereka juga diberkati oleh Tuhan. Khususnya untuk setiap jemaat Tuhan yang sakit Tuhan, kiranya Engkau menolong, memberikan kesembuhan buat mereka ya Tuhan. Sehingga mereka yang tidak hadir pada pagi hari ini karena mengalami sakit ya Tuhan, Engkau menolong, menyembuhkan ya Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Allah Yehova Rafa yang memberikan kesembuhan buat mereka ya Tuhan. Mereka terus diberikan pertolongan oleh Tuhan, sehingga mereka boleh merasakan kasih setia Tuhan hadir di dalam sakit mereka. Kasih setia oleh Tuhan boleh menyembuhkan mereka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan, Pak Ariel dan Ibu Nasira yang ada ya Tuhan pada pagi hari ini, sebagai yang Tuhan percayakan sebagai gembala dan Ibu Gembala. Kiranya Tuhan juga memberikan pertolongan Tuhan, sehingga Pak Ariel dan Ibu Nasira juga semakin hari boleh membawa jemaat Rayon Baladewa ini Tuhan, mempunyai pertumbuhan iman yang baik Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berkati keluarganya dengan berkat dan pertolongan daripada Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, yang akan menyertai perjalanan hidup kami sepanjang pekan yang akan datang. Di dalam setiap pergumulan hidup kami Tuhan, Tuhan akan menolong kami, sehingga kami boleh bersama-sama boleh beribadah di minggu depan Tuhan dengan pertolongan yang datang daripada Tuhan. Kami boleh merasakan jamahan Tuhan, kami boleh merasakan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan, ketika kami boleh merasakan kesatuan hati di dalam kehidupan kami sebagai jemaat Tuhan, maka program It's One Reach One yang kami canangkan Tuhan boleh ada dan boleh terjadi di dalam ibadah di dalam Rayon Baladewa ini ya Tuhan, sehingga tempat ini boleh dipenuhi oleh setiap jemaat-jemaat yang baru dan boleh hadir untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yeah.
Amin. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan.